Kita memasuki sesi 2 hari ini, nanti akan bersama Bruder Dr. Martin Handoko, MSc FIC. Sebelum kita beranjak ke sesi 2 ke Bruder Martin, kita buka dengan doa. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon kesediaan Ibu Maida dari Santo Yosef Medan. Berkenankah Ibu memimpin doa kita hari ini? Terima kasih, Pak. Mari. Mari kita mengambil sikap yang baik. Kita menyerahkan diri kita dan kegiatan kita kepada Tuhan sepanjang sore hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Segala hormat, pujian, dan syukur kami haturkan kepadamu, Bapa yang penuh kasih. Sepanjang hari ini, mulai tadi pagi hingga siang hari, kami sudah dapat mengikuti kegiatan POP ini dengan baik. Dan kini kami akan melanjutkannya lagi, Bapa. Kiranya Engkau yang membimbing hati dan pikiran kami, yang menyegarkan kami, sehingga kami masih dapat mengikutinya dengan penuh semangat, dan kami tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kami mampu menerapkannya dalam kehidupan kami, demi meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kami masing-masing, dan juga demi kemuliaan nama-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami serahkan semua narasumber kami, para bruder, dan juga para bapak yang akan memberikan materi kepada kami. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, memberkati segala usaha mereka, dan memberikan kesehatan kepada mereka, dan juga seluruh keluarga mereka. Demikian juga penyelenggara kami, Yayasan Pangudi Luhur yang sudah menyelenggarakan POP ini bekerja sama dengan seluruh yayasan kami konsorsium. Kiranya Engkau yang memberkatinya, memberikan kesehatan, sehingga kami semua bersukacita di dalam Engkau. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakan kami senantiasa dan seluruh kegiatan kami sepanjang sore hari ini kepada anak-Mu Yesus Kristus Sang Maha Bijaksana. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih Ibu Maida atas doanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita mendapat insight baru mengenai otonomi sekolah, mengembangkan kurikulum mandiri, saya mengajak suster, bruder, pastor, ibu, bapak semua mengingat yel-yel kita tadi pagi ketika saya mengatakan kepala sekolah, yes, ya ingat ya, ketika saya mengatakan kepala sekolah, yes, Luber, do the best, all of us, luar biasa, all of us. Nah, saya ulangi ya. Oke. Kepala sekolah, Yes. Luber, Do the best. all of us, Luar biasa. luar biasa. Terima kasih, suster, bruder, ibu, bapak semua. Kita akan mendengarkan langsung dari Bruder Dr. Martin Handoko, FIC, MSc, dalam materi otonomi sekolah mengembangkan kurikulum mandiri. Bruder Martin adalah pengajar di Universitas Unika Sugio Pranoto, dan beliau hadir di sini sebagai narasumber kita. Kepada yang terhormat Bruder Martin Handoko, kami persilahkan. Terima kasih Pak Adi. Para Romo, Bruder, Sister, Brother, Bapak, Ibu, selamat sore, selamat petang semuanya. Dan saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehat-sehat semua, Bruder. Baik. Selamat sore, Bruder. Para Romo, Brother, Bruder, Sister, Bapak, Ibu, sore hari ini
kita masih akan melanjutkan diskusi kita tentang POP, ya. Kita sudah beberapa hari sibuk bicara tentang POP, program organisasi penggerak. Lalu kemarin juga beberapa pertanyaan sudah dilontarkan. Kalau kita mau melaksanakan program organisasi penggerak itu, lalu bagaimana pedomannya? Ya, mau menggunakan pedoman apa itu ya? Lalu ada yang mengatakan, wah ini perlu didiskusikan lebih lanjut. Apakah kita itu bisa membuat pedoman sendiri yang lepas dari kurikulum pemerintah dan lain sebagainya. Jadi pembicaraan-pembicaraan tentang bagaimana kita mau melaksanakan program POP ini, meskipun tujuannya itu semua untuk peningkatan kualitas pendidikan, tetapi kita memerlukan suatu semacam kurikulum atau pedoman yang akan kita ikuti sehingga semua itu menggunakan pedoman yang sama. Maka sore hari ini saya akan memberikan sedikit pencerahan ya tentang otonomi sekolah dalam pengembangan kurikulum. Saya minta share screen, Mas Adi. Langsung, Bruder. Langsung ya, bisa ya. Apakah kelihatan? Tampak, Bruder. Ya. Baik. Jadi sini kami beri judul otonomi sekolah dalam pengembangan kurikulum. Ya. Karena apa? Karena ini saya kira akan supaya kita lebih mantap. Ya. Apakah kita memang diperkenankan untuk mengembangkan kurikulum ya di sekolah kita guna mencapai tujuan yang kita harapkan, yaitu kualitas pendidikan kita yang terbaik, yang sebaik mungkin. Ya. Baik, saya akan ada beberapa catatan untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Ya. Yang saya gunakan sebagai dasar acuan atau titik tolak di sini adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Sisdiknas. Itu undang-undang yang disetujui oleh DPR maupun pemerintah. Disepakati bersama menjadi undang-undang yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Kemudian saya juga akan mengacu pada kurikulum 2006 dan juga kurikulum 2013, bukan 2013 ya, 2013, lalu yang terakhir konsep Merdeka Belajar. Itu yang akan kami pakai sebagai acuan ya. Ya. 2013 ya. Ya. Baik, itu. Mari satu persatu kita akan ikuti pelan-pelan, lalu nanti supaya kita menjadi mantap, ya. Jadi sampai sekarang kita itu sudah diperkenalkan dengan kurikulum yang namanya KTSP 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan tahun 2006. Lalu kita juga telah diperkenalkan dengan kurikulum 2013. Ini yang menjadi pegangan kita di sekolah-sekolah sampai sekarang ini, ya, sampai sekarang ini. Lalu sekarang tiba-tiba ada konsep Merdeka Belajar, konsep baru. Lalu bagaimana nasib ya kurikulum 2006 KTSP dan kurikulum 2013 ini ya dalam kaitannya dengan konsep Merdeka Belajar. Ya. Baik, nanti pelan-pelan kita akan sampai ke sana.
Sekarang pemahaman bersama tentang kurikulum. Kurikulum itu apa? Itu saya ambil dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ya, nomor 20. Jadi saya mencoba menggunakan sumber-sumber resmi, ya, supaya kita mantap dan bisa menelusuri benar atau tidak. Jadi yang dimaksud kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, ya, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu kami kutip dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Jadi kita diharapkan memiliki seperangkat rencana dan pengaturan, ya, mengenai apa? Mengenai tujuan pembelajaran kita itu apa, isinya apa, dan bahan pelajarannya bagaimana, serta cara-cara yang digunakan, ya, sebagai pedoman penyelenggaraan itu. Nah, itu kurikulumnya. Dalam pelaksanaan sehari-hari, para guru biasanya dihadapkan pada yang disebut RPP, ya, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan dalam berita-berita yang terakhir ini ada yang banyak dibicarakan tentang RPP 1 halaman, ya, itu banyak dibahas di mana-mana. Sekarang RPP disederhanakan menjadi RPP 1 halaman karena hanya memuat tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, dan yang lain-lain singkat-singkat saja. Karena dalam konsep Merdeka Belajar, guru diharapkan tidak dibebani dengan tugas-tugas administrasi yang bertumpuk-tumpuk, tetapi lebih fokus pada kegiatan pembelajaran. Itu dari pengertian kurikulum. Bagaimana otonomi sekolah jika dilihat dari kurikulum 2006, ya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, ya, KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Ya, dari sini sudah menjadi cukup jelas bahwa sejak KTSP tahun 2006 sebenarnya sekolah-sekolah ini memiliki wewenang untuk menyusun kurikulum operasional. Ini malah sudah tahun 2006 dicanangkan ini. Jadi di situ dengan jelas dikatakan KTSP itu kurikulum operasional yang disusun oleh, ya, satuan pendidikan dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Ini kalau kita baca dari Standar Nasional Pendidikan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Jadi Bapak Ibu, Romo, Brother, Suster bisa ngecek sendiri benarkah ini, ya, dan itu tertulis untuk pertanggungjawabannya, yaitu bisa dilihat pada peraturan pemerintah yang saya sebutkan ini. Lalu apa itu tujuan KTSP? Ya, tujuan KTSP itu adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan, karakteristik, kondisi, potensi daerah, kebutuhan dan permasalahan daerah, dan satuan pendidikan dan peserta didik dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Ya. Jadi tujuan pendidikan nasional tidak boleh diganti, tujuan pendidikan nasional. Tetapi bagaimana untuk mewujudkan dan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional itu dibuatlah KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Begitu. Jadi kita tentu saja tidak boleh mengubah tujuan pendidikan nasional, ya.
Dan tujuan pendidikan nasional itu sudah jelas, tetapi untuk bisa mencapai tujuan pendidikan nasional dan melatih anak-anak itu untuk bisa mutu pendidikannya sangat meningkat, itulah bisa dituangkan dalam bentuk KTSP tahun 2006 itu. Jadi sebenarnya otonomi sekolah itu sudah digaungkan 15 tahun yang lalu, sebenarnya 15 tahun yang lalu. Hanya di dalam pelaksanaannya memang rupa-rupanya belum sesuai dengan yang diharapkan dalam sistem pendidikan nasional dengan Sisdiknas itu. Ya. Kemudian kurikulum 2006 itu tekanannya juga pada kompetensi, ya. Maka sering disebut competency based kurikulum, ya. Kurikulum berbasis kompetensi, sering disingkat KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Ya, karena yang ditekankan dan yang sangat diperhatikan itu adalah kompetensi anak didik. Ya, kompetensi anak didik itu yang perlu diperhatikan. Jadi sejak tahun 2006 kita sudah memiliki sebenarnya itu pedoman yang jelas tentang sekolah itu bagaimana perannya dalam hal pengembangan kurikulum. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional lagi, ya, itu bahkan kami kembali kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 36 ayat 3 dikatakan kurikulum disusun dengan memperhatikan keragaman potensi daerah dan lingkungan. Jadi, sejak diterbitkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, itu sebenarnya sudah diamanatkan agar kurikulum itu disusun berdasarkan keragaman potensi daerah. Maka lalu 2006 itu ada KTSP itu sebenarnya menindaklanjuti dari amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini tentang Sisdiknas. Jadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006 itu adalah tanggapan atau tindak lanjut dari pasal 36 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini. Itu. Jadi pedoman pokoknya adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 37 juga Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ayat 1 dikatakan kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat keterampilan, kejuruan, dan muatan lokal. Ya. Bukan hanya sekedar pelajaran 2 jam untuk muatan lokal. Yang disebut muatan lokal itu sebenarnya semua konten dan proses pendidikannya yang berorientasi pada wilayah. Jadi kalau ada istilah muatan lokal, itu sebenarnya bukan 2 jam tambahan itu saja. Tapi prosesnya, caranya, dan isinya itu diorientasikan pada wilayah, pada daerah. Jadi bagaimana cara pembelajaran yang sesuai dengan istilahnya kearifan lokal. Nah, itu kalau sekarang istilah yang sering dipakai, kearifan lokal. Itu juga perlu diperhatikan, budaya-budaya lokal. Itu semua diperhatikan karena itulah yang sebenarnya dimaksudkan dengan muatan lokal seperti yang dimaksudkan dari pasal 37 itu. Kemudian dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 14, tadi juga sudah saya singgung, dikatakan bahwa kurikulum SD, SMP, SMA ya, itu memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal. Gitu ya. Jadi di banyak dokumen pemerintah, di banyak dokumen negara itu keunggulan lokal, terus juga disebut muatan lokal, terus potensi daerah, potensi lingkungan, dan lain-lain sebagainya itu sebenarnya sudah diberi peluang, diamanatkan sejak tahun 2003 diterbitkannya Sisdiknas itu. Lalu masih lagi di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga dikatakan pemberdayaan potensi lokal yang terintegrasi dengan program pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan suatu bentuk demokratisasi dan desentralisasi pendidikan sebagai salah satu paradigma baru pendidikan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi saya berharap dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional saja kita sebenarnya sudah melihat ada peluang besar untuk mempertahankan kearifan lokal, budaya lokal, kondisi situasi lokal, wilayah, dan lain sebagainya, sesuai juga dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu sekarang bagaimana kaitannya dengan konsep merdeka belajar? Ya. Saya ambil dari seminar nasional yang diadakan oleh Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta tahun 21 bulan Maret. Kebetulan yang memberikan itu Ibu Profesor Dr. Unifah Rosidi, itu Ketua PGRI. Ya. Dan Ibu Ketua PGRI ini, Unifah Rosidi ini, mengatakan demikian. Merdeka belajar memerlukan transformasi kurikulum sekolah ke arah kurikulum sekolah yang terdiversifikasi. Jadi, di sini ditegaskan lagi bahwa kalau kita mau melaksanakan konsep merdeka belajar betul-betul, maka kita perlu sungguh-sungguh memperhatikan kurikulum, transformasi kurikulum sekolah ini. Ya. Jadi kurikulum sekolah yang terdiversifikasi artinya kurikulum sekolah yang memiliki banyak kemungkinan, ya, diversifikasi, banyak kemungkinan isi dari budaya lokal, muatan lokal, dan kearifan lokal, potensi-potensi daerah, dan seterusnya itu. Ya. Lalu yang nomor kedua, program pendidikan beragam tujuannya. Maka pendidikan yang berbasis kepentingan nasional, yaitu PPKN, pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematik, dan pendidikan global, akan menjadi alat pemersatu bangsa. Itu hal juga yang dikatakan bahwa beberapa mata pelajaran, ya, atau bidang studi itu akan dimanfaatkan untuk menjadi alat pemersatu bangsa. Dan kaitannya dengan otonomi sekolah, itu nomor 3 ini yang saya beri blok kuning ini. Ya. Pendidikan dan pelatihan literasi dan numerasi dasar adalah inti dari kurikulum sekolah menuju berkembangnya kemampuan belajar sepanjang hayat. Jadi ini saya beri blok kuning karena inilah yang akan dilaksanakan pada program POP ini dengan menggunakan konsep merdeka belajar. Jadi pendidikan dan pelatihan literasi dan numerasi, ya. Jadi literasi dan numerasi dasar adalah inti dari kurikulum sekolah
Ya. Jadi kalau kita nanti mau mengembangkan kurikulum sekolah, kita fokusnya itu pada literasi, ya, pelatihan literasi dan numerasi. Kemudian tentu saja dengan ditambahkan dengan karakter itu, pendidikan karakter itu. Tapi ini sebagai inti dari kurikulum sekolah itu adalah literasi dan numerasi seperti yang sudah kita bahas sejak hari-hari yang lalu. Nomor 4, beban pendidikan pengetahuan dasar, mata pelajaran harus dikurangi sebatas yang diperlukan untuk praktek dan dilaksanakan melalui pembelajaran tematik. Ya. Pembelajaran tematik itu pembelajaran yang seringkali juga disebut pembelajaran kolaboratif. Artinya pembelajaran yang sebenarnya membahas suatu masalah, suatu topik tertentu dari berbagai bidang studi, dari berbagai mata pelajaran. Jadi misalnya saja kita membahas soal pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu bisa disoroti dari sisi ilmu kesehatan, bisa disoroti dari ilmu biologi, bisa disoroti dari ilmu pengetahuan sosial, bisa dari sejarah, bisa dari macam-macam. Nah, itu yang namanya pembelajaran tematik. Jadi, kita tidak bergantung pada masing-masing bidang studi, tetapi bisa menentukan tema-tema tertentu, lalu dibahas dari berbagai sudut pandang mata pelajaran. Nah, itu selama ini banyak digunakan untuk SD, kelas 1, 2, 3 terutama, itu telah banyak menggunakan namanya itu pembelajaran tematik, jadi berdasarkan tema-tema. Tetapi ini terbuka juga luas sekarang ini dalam masa pandemi ini, adanya pembelajaran kolaboratif atau pembelajaran tematik itu juga di tingkat SMP, tingkat SMA, itu sangat mungkin. Lalu guru-guru bekerja sama satu sama lain menentukan tema apa yang akan dibahas, lalu disoroti dari berbagai bidang mata pelajaran. Jadi ini peluang-peluang, kemungkinan-kemungkinan untuk mengembangkan kurikulum yang ada di sekolah. Lalu yang kelima, sebagian besar konten kurikulum sekolah adalah aplikasi literasi dalam bentuk kecakapan hidup, life skills, sesuai dengan kebutuhan wilayah, pemerintah daerah untuk diberi wewenang dan kemampuan untuk menyusun kurikulum tersebut. Ya. Lalu yang keenam, sekolah diberikan kewenangan untuk membuat menu pendidikan life skill, pilihan, perorangan, dan sekolah. Dan sekolah harus dapat menjamin penyelenggaraan. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa ditempuh oleh sekolah. Ya. Ini tentang hubungannya konsep Merdeka Belajar dengan kurikulum sekolah ini. Bagaimana kurikulum Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan oleh Mas Menteri itu? Ya. Yang beberapa kali sudah kita singgung, sudah kita bicarakan berkali-kali, pada pidato pertama, ya, pidato pertama Mas Menteri, waktu mencanangkan kurikulum Merdeka Belajar, ya, konsep Merdeka Belajar itu ada 4 kebijakan pendidikan nasional yang dicanangkan oleh Mas Menteri. Yang pertama itu USBN itu dihapus, lalu diganti menjadi asesmen oleh sekolah masing-masing. Jadi tidak ada lagi ujian sekolah berstandar nasional, itu tidak ada lagi. Demikian juga ujian nasional diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ini sejak pertama pidato Bapak Menteri ini sudah dicanangkan ini. Nah, lalu yang ketiga ini berkaitan dengan bagaimana kita melaksanakan kurikulum di dalam konsep Merdeka Belajar ini.
Nah, kurikulum itu pada prakteknya dilaksanakan oleh para guru dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di situ Pak Menteri dengan tegas waktu pidatonya itu mengatakan guru bebas memilih, membuat, mengembangkan, dan menggunakan format RPP atas prakarsa dan inovasinya sendiri. Ya. RPP dipersingkat yang berisi tujuan, kegiatan, dan asesmen pembelajaran. Tadi sudah saya katakan, yang namanya RPP 1 lembar, ya itu hanya berisi ini, tujuan, kegiatan, dan asesmen. Ya, tujuan, kegiatan, dan evaluasi saja. Kalau dulu itu sampai berlembar-lembar, sampai guru itu kadang-kadang habis waktunya untuk menyiapkan RPP saja, lalu tidak ada waktu lain untuk pengajaran, untuk pembelajaran yang bermutu, hari-harinya dipenuhi dengan membuat RPP yang berlembar-lembar. Nah, sekarang ini dalam konsep Merdeka Belajar itu disederhanakan, ya. Jadi menjadi RPP yang disederhanakan atau dipersingkat. Penulisan RPP diharapkan efisien dan efektif agar guru punya waktu untuk menyiapkan dan evaluasi proses pembelajaran secara terarah. Gitu. Lalu keputusan yang keempat itu tentang zonasi. Jadi saya kira tidak perlu kita bahas karena tidak ada kaitannya dengan kurikulum, ya. Itu pidato Pak Menteri pada awal pencanangan konsep Merdeka Belajar bagi pendidikan di Indonesia. Lalu mengapa KTSP itu perlu diubah, ya? Lalu KTSP waktu itu 2006, lalu muncul kurikulum 13. Mengapa perlu waktu itu diubah? Nah, ternyata dalam perjalanannya kurikulum tingkat satuan pendidikan itu ada beberapa masalah, ya. Kalau kita teliti lebih jauh, ternyata kurikulum tahun 2006 yang disebut KTSP itu belum sepenuhnya berbasis kompetensi seperti yang dituntut oleh tujuan pendidikan nasional. Gitu. Harusnya, menurut sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum kita harus berbasis kompetensi. Di dalam konsep Merdeka Belajar, kompetensinya sangat jelas. Kompetensi dalam bidang literasi dan kompetensi dalam bidang numerasi. Lalu plus karakter yang melandasi semuanya. Jadi di KTSP itu masih banyak ternyata dituntut aspek-aspek penguasaan, aspek pengetahuan, bukan kompetensi. Ya. Maka lalu perlu diperbaiki. Kompetensi belum bersifat holistik, masih titik beratnya pada aspek pengetahuan. Itu pada kurikulum 2006. Bersifat lokal, kurang menanggapi tantangan nasional maupun global. Nah, waktu itu KTSP ada yang berkeberatan karena apa? Sekarang ini zaman global, tetapi malah muatannya menekankan muatan lokal. Bagaimana itu bisa disinkronisasi? Ya, jadi yang penting itu bahwa sekarang ini adalah zamannya itu zaman istilahnya zaman mondial, zaman global, ya. Jadi pergaulan dan interaksi zaman ini adalah interaksi mondial, interaksi global. Ya, maka kalau KTSP itu waktu itu bersifat lokal, lalu dikritik. Padahal sebenarnya maksudnya bersifat lokalnya itu bukan tujuannya
Ya. Bukan tujuannya bersifat lokal. Tujuannya adalah tetap tujuan nasional pendidikan. Tetapi melalui, ya, lewat kearifan lokal, budaya lokal, cara-cara lokal, itu maksudnya. Jadi pada waktu itu terjadi semacam perdebatan bahwa di zaman mondial kok malah kembali ke lokal. Pada waktu itu begitu. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan itu mestinya tidak begitu. Mestinya kita bertitik tolak atau kita mulai dari budaya lokal, kearifan lokal, hal-hal yang bersifat setempat, ya, daerah maupun sekolah, situasi-situasi setempat dan seterusnya, tetapi untuk akhirnya menuju kepada tujuan pendidikan yang sama, yaitu tujuan pendidikan nasional. Jadi akan salah salah kaprah, ya, kalau dikatakan bahwa kita ini akan menjadi kembali menjadi manusia-manusia lokal, kembali menjadi manusia-manusia yang seolah-olah tidak mengenal dunia lain. Itu pandangan yang keliru tentu saja. Ya. Kemudian penilaian, dari sisi penilaian itu masih dari sisi hasil, belum dari sisi proses. Nah, dalam kurikulum 13 itu sudah lebih ditekankan supaya yang kita nilai itu bukan hanya hasilnya tetapi juga prosesnya. Demikian juga dalam konsep Merdeka Belajar, kita akan memberikan penilaian yang lengkap, bukan hanya penilaian hasil tetapi juga penilaian proses, ya. Jadi hasil yang baik harus dicapai dengan proses yang baik, ya. Tidak bisa ada hasil yang instan, ya. Prosesnya tidak peduli, ya. Lalu yang penting hasilnya dapat. Maka kalau di masa-masa yang lalu seringkali anak-anak yang penting lulus. Soal caranya lulus bagaimana? Ada yang dengan cara nyontek, ada yang dengan cara mungkin mengubah bisa minta tolong orang lain, ada yang dengan menggunakan joki, dan lain sebagainya, karena proses di beberapa waktu yang lalu itu kurang diperhatikan. Yang penting hasilnya. Nah, kalau kita mau mendidik manusia yang berkualitas dan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, kita diharapkan menilai bukan hanya dari sisi hasil, tetapi dari juga prosesnya diperhatikan. Lalu bahwa PTSP itu mengandung multitafsir dan lain sebagainya, itu memang perlu pedoman-pedoman yang lebih rinci, kemudian perlu penyempurnaan dan seterusnya. Akhirnya kurikulum KTSP ini diperbaiki, disempurnakan dengan kurikulum 13. Nah, kurikulum Merdeka Belajar sekarang ini bermaksud untuk menyempurnakan baik KTSP maupun kurikulum 13. Jadi berdasarkan dengan undang-undang yang ada, sistem pendidikan nasional, lalu konsep Merdeka Belajar ini diharapkan mampu untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang kita idam-idamkan dengan kualitas pendidikan yang tinggi, ya, di Indonesia. Jadi ini tidak akan saya jelaskan sangat rinci perbedaan antara KTSP dan kurikulum 13, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, saya kira tidak perlu saya jelaskan supaya. Nah, sekarang mengapa kita sekarang itu perlu menyusun kurikulum yang lebih baik, ya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Karena zaman modern ini dibutuhkan kompetensi yang berbeda dari
masa-masa yang lalu. Ya. Jadi kalau di zaman modern ini kompetensinya sama dengan masa-masa yang lalu, maka kita bisa ketinggalan zaman. Maka tidak mengherankan ya kalau nilai PISA kita dibandingkan dengan negara-negara tetangga pun kita itu ada di bawah. Kita itu ada kalah. Bahkan dengan negara baru ya, negara Vietnam itu kan tergolong negara baru. Itu kita sudah kalah jauh jika ukurannya itu dengan standar PISA. Jadi dengan standar Program for International Student Assessment itu kita jauh. Dengan Singapura jauh, dengan Vietnam jauh, dengan Malaysia di bawahnya ya, dan seterusnya. Ini berarti kita perlu ya meningkatkan banyak kompetensi yang dibutuhkan di zaman modern ini. Jadi kemampuan apa? Kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis dan jernih, kemampuan menggunakan teknologi informasi, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat global, memiliki minat yang luas dan moral yang tinggi, bertanggung jawab terhadap lingkungan, dan lain-lain. Ini semua kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di zaman modern. Nah, titik tolaknya kita akan mulai dari berfokus pada kemampuan berpikir menggunakan bahasa, yaitu literasi, dan kemampuan berpikir menggunakan bilangan atau numerasi. Jadi kalau kita berhasil membawa anak-anak didik kita untuk mampu menggunakan pikiran kita, penalaran kita, menggunakan bahasa dan numerasi dengan baik, dilandasi karakter yang tinggi, yang baik, yang bagus, maka anak itu akan menjadi anak yang cerdas, tetapi sekaligus anak yang berguna bagi masyarakat, anak yang bukan hanya cerdas, tetapi juga anak yang berbudi pekerti, luhur. Itulah yang disebut insan Pancasila atau pelajar Pancasila itu. Nah, kalau kita khusus menyoroti kurikulum 13 itu, kita memang sudah sangat memperhatikan ke karakter. Maka tadi saya katakan, sebenarnya kurikulum 2006 dan kurikulum 13 itu memang sudah ada unsur-unsur yang baik, yang kita inginkan, yang kita harapkan, karena sudah menggunakan landasan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Tetapi karena dua kurikulum ini ternyata belum bisa mengantar anak-anak kita untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas mereka, maka dalam konsep Merdeka Belajar, kedua kurikulum ini perlu diperbaiki. Yang sangat menekankan karakter itu adalah kurikulum 13. Itu sangat menekankan karakter. Ya. Makanya sekarang ini akan dipakai di dalam konsep Merdeka Belajar supaya kompetensi literasi, kompetensi numerasi, dan karakter itu menjadi sangat diperhatikan. Itu lalu yang berikutnya, kompetensi lulusan sudah tidak perlu saya baca. Begitu saja yang ingin saya sampaikan untuk mengantar pemahaman tentang otonomi sekolah di dalam pengembangan kurikulum. Nanti saya kira di dalam pembicaraan-pembicaraan selanjutnya, hal-hal itu akan dikupas lebih lanjut bagaimana kita akan memanfaatkan semuanya itu. Lalu salah satu proses yang bisa digunakan kalau kita mau menggunakan kurikulum yang berbasis sekolah
itu ada langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu akan mengadakan analisa situasi kondisi sekolah. Ya. Jadi itu langkah yang pertama, itu analisa situasi kondisi sekolah, lingkungan, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian sesudah itu, langkah yang kedua itu menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah. Ya, visi, misi, dan tujuan sekolah. Lalu baru kemudian menyusul tentang kegiatan-kegiatan dan evaluasi pembelajaran yang diharapkan. Begitu saja para Romo, Bunda, Suster, Frater, untuk mengantar ya pemahaman kita tentang otonomi sekolah, mengenai otonomi sekolah di dalam pengembangan kurikulum. Mudah-mudahan dengan pengantar ini kita menjadi lebih jelas bahwa kita diberi kewenangan oleh oleh undang-undang yang ada untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita dengan sebaik-baiknya, dengan dalam konsep Merdeka Belajar ini dengan lebih leluasa untuk mengatur proses pembelajaran yang ada di sekolah. Begitu saja, waktu saya kembalikan kepada Mas Hadi. Terima kasih kepada yang terhormat Bruder Martin. Sesuai dengan janji Bruder Martin di awal, Suster, Bruder, Pastor, Ibu Bapak semua, hari ini kita diberi pencerahan dan memang semakin cerah ketika Bruder Martin memaparkan soal dasar-dasar kurikulum mulai dari Undang-Undang KTSP 2006 sampai 2013 dan segala hal yang menyangkut kurikulum. Kalau kemarin masih ada kekhawatiran-kekhawatiran bagaimana nanti validasi resistensi dengan pemerintah, ternyata memang dasarnya sungguh amat sangat kuat. Maka untuk kali ini setelah Bruder Martin memaparkan semua hal yang gamblang, kami persilahkan ini diskusi ya, Bruder nggih. Nanti Bruder ya, seperti hanya saya karena nanti saya harus mengisi program di sini ada Santiaji. Saya hanya bisa setengah jam ya untuk tanya jawab. Baik, Bruder, kita berarti sampai pukul 3.15 nih, Bruder nggih. Ya, baik. Baik. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada Pak Kasdin Situmorang yang dari tadi sudah raise hand. Silakan Bapak. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu, khususnya Bruder Martin. Terima kasih atas pemaparannya, khususnya mengenai perkembangan kurikulum kita Indonesia dari waktu ke waktu. Pertanyaan saya, Bruder, ini terkait masalah kurikulum KTSP. Nah, kalau saya tidak salah, itu ada sempat muncul KTSP berbasis karakter. Artinya setiap KD itu ada dibuat namanya nilai-nilai yang diharapkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, Bruder, terkaitannya masih KTSP, ini mengenai taksonomi belum. Ya. Di sana jelas disebutkan teorinya, yang dinilai itu kan ada yang namanya kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, Bruder, apa kira-kira kelemahan dari segi asesmen di KTSP ini? Itu yang pertama, Bruder. Ya. Dari segi asesmennya, apa kira-kira kelemahannya? Kemudian yang kedua, Bruder, pertanyaannya adalah mengenai penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini. Nah, seperti yang Bruder sampaikan tadi, ini adalah bagian dari penyempurnaan keseluruhan kurikulum yang pernah ada. Ya. Apakah bentuknya nanti ini kurikulumnya dibentuk secara khusus di pusat dulu draftnya, lalu itu didistribusikan ke masing-masing satuan pendidikan atau dinas pendidikan, nanti di sekolah masing-masing itu diversifikasi atau dikembangkan, begitu, Bruder? Ya. Oke, sekian, Bruder, kurang lebih mohon maaf, Bruder. Ya. Terima kasih Pak Kasdin, langsung Bruder Martin. Baik, terima kasih Pak Kasdin Situmorang. Ya.
Kalau kita melihat kembali KTSP 2006, di sana tadi sudah saya singgung beberapa kelemahannya, ya. Kelemahan yang dikatakan dan dalam evaluasi selalu disebutkan adalah bahwa KTSP itu masih terlalu berat pada aspek kognitif, ya. Menurut taksonomi Bloom, ya, taksonomi Bloom itu kan kognitif, afektif, psikomotor. Kognitif saja kognitif tingkat rendah. Ya. Kognitif itu ada kognitif tingkat tinggi, ada kognitif tingkat rendah. Kognitif tingkat rendah itu ya hanya mengetahui, ya, menghafal. Tapi kognitif tingkat tinggi itu menganalisis, mengevaluasi, ya, menerapkan. Nah, itu kondisi tingkat tinggi. Dan di dalam praktek KTSP 2006 itu masih kognitif saja, kognitif tingkat rendah. Jadi masih hafalan, mengetahui apa saja, hanya soal tahu saja. Jangankan afektif dan psikomotorik, kognitif saja masih berkutat pada kognitif tingkat rendah. Belum kognitif tingkat tinggi yang berpikir analitis, yang berpikir kritis, berpikir sintesis dan lain sebagainya itu hampir tidak pernah dilaksanakan di sekolah-sekolah. Lihat saja ujian-ujian, lihat saja soal-soal untuk ujian sekolah atau mungkin apa saja, semuanya itu hanya pengetahuan dasar, pengetahuan yang soal tahu itu saja. Ya. Itu yang sangat disoroti. Maka meskipun ada unsur afektif dan unsur psikomotorik, tetapi di dalam pelaksanaannya ternyata unsur-unsur itu sangat-sangat kurang diperhatikan. Itu tadi kelemahan dari kurikulum KTSP itu. Lalu soal karakter itu sangat ditekankan pada kurikulum 2013, Kortilas, ya. Kortilas itu maka ada pendidikan pramuka, ada macam-macam dan seterusnya, itu kewarganegaraan dan seterusnya itu sangat diperhatikan karena itu menjadi alat-alat pendidikan karakter sebenarnya maksudnya. Tetapi di dalam kenyataannya di kurikulum 13 pun sekarang ini juga masih terjebak pada hal-hal yang sama, karena mungkin kita itu karena sudah sekian puluh tahun, ya, itu dalam tradisi pendidikan yang ya seperti itu saja, ya, sehingga untuk berubah secara signifikan itu memang tidak mudah, ya. Tadi saya di kepala SD itu juga ada pertanyaan, Bruder, guru-guru kita itu dulu itu hanya guru lulusan PG, dulu dari lulusan awalnya itu KPKPKB, kalau istilahnya itu KPKPKB itu hanya kursus persiapan untuk mengajar. Jadi lulusan SMP diberi kursus sedikit lalu mengajar. Lalu ditingkatkan menjadi SGA. Lalu SGA diubah jadi SPG. SPG dianggap terlalu rendah, suruh D2. Lalu sekarang ini harus semua S1. Ya, semua harus S1. Tetapi apakah semua perubahan itu membawa dampak untuk peningkatan kualitas pendidikan? Juga banyak yang bertanya-tanya, kok sekarang ini gurunya semua S1 misalnya, tetapi kok ya cara pendidikannya dan sistem pendidikannya, hasil pendidikannya kok ya sama saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Lalu demikian juga kita itu berganti-ganti kurikulum, seringkali dikatakan ganti menteri, ganti kurikulum, seringkali dikatakan begitu, tapi kok ya hasilnya kok tidak nampak, bahkan kalau dinilai secara internasional ya kok jauh dari
yang diharapkan. Dari negara-negara tetangga saja kita itu di bawahnya semua. Padahal kita itu negara sangat besar. Itu kalau melihat nilai PISA, itu dengan Singapura jauh, dengan Vietnam jauh, dengan Malaysia jauh, dengan Thailand jauh. Lalu gimana ini? Maka inilah yang menteri muda, biasanya kan menteri-menteri itu kan sudah senior-senior. Nah ini kok Pak Jokowi ini kok ngambil menteri orang muda, lalu mencanangkan gerakan Merdeka Belajar. Ya, mudah-mudahan saja dengan gerakan Merdeka Belajar lalu menggerakkan semua elemen masyarakat digerakkan untuk berlomba-lomba mencari cara terbaik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Maka lalu diadakan organisasi penggerak, sekolah penggerak, kepala sekolah penggerak, guru penggerak, tujuannya satu sama, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi ini Pak Kasdin, masalahnya itu rupa-rupanya itu kita masih belum kita masyarakat kita belum melihat perlunya atau mendesaknya pendidikan kita itu, karena ya gini saja sudah baik kok ya, ngapain ya, ada repot-repot ya, gini saja ya, saya sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, sudah bisa makan, cukup.